Selamat datang di kuliah tentang strategi menguasai listening TOEFL. Hari ini kita akan membahas panduan lengkap untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dalam tes TOEFL. Mari kita mulai dengan slide pertama. Pertama-tama, kalian perlu memahami bahwa listening TOEFL memiliki 3 tujuan utama yang harus dikuasai. Tujuan utama yang diuji adalah kemampuan kalian untuk menangkap informasi utama dari audio yang diputar, mengidentifikasi detail-detail penting yang relevan, dan yang tak kalah penting adalah memahami sikap atau tone dari pembicara. Format tes yang perlu kalian ketahui terdiri dari 3-4 kuliah, dengan durasi 4-6 menit setiap kuliah, 2-3 percakapan, dan setiap audio akan diikuti dengan 5-6 soal pilihan G kalian. Ini berarti, kalian harus mempertahankan konsentrasi cukup lama. Kemampuan yang diuji mencakup level pemahaman yang lebih tinggi, yaitu menyimpulkan informasi yang tidak diucapkan secara eksplisit, memahami hubungan antar ide dalam diskurs, dan menangkap maksud tersembunyi atau implied meaning dari pembicara. Ada 3 jenis audio yang akan kalian temui. Conversation. Ini adalah percakapan antara 2 orang dalam konteks lingkungan kampus, biasanya mahasiswa dengan staf administratif atau dosen. Lecture. Berupa monolog dari seorang dosen yang membahas topik akademik tertentu, mirip dengan kuliah sesungguhnya. Classroom discussion, interaksi yang lebih dinamis antara dosen dengan beberapa mahasiswa, di mana ada pertanyaan dan jawaban. Untuk memberikan gambaran konkret, berikut contoh pertanyaan yang sering muncul. Untuk conversation, apa alasan mahasiswa berbicara dengan petugas? Ini menguji pemahaman kalian tentang tujuan atau maksud percakapan. Untuk lecture, apa topik utama kuliah? Menguji kemampuan mengidentifikasi main idea. Untuk discussion, siapa yang menyampaikan pendapat tertentu? Menguji kemampuan membedakan pembicara dan mengaitkan ide dengan orangnya. Sekarang, strategi penting yang harus kalian terapkan. Fokus pada ide utama, bukan kata per kata. Jangan terjebak mencoba menangkap setiap kata yang diucapkan. Catat poin penting menggunakan singkatan efektif. Kembangkan sistem note-taking kalian sendiri. Perhatikan intonasi untuk menangkap makna tersembunyi. Nada bicara sering mengandung informasi tambahan. Pahami pola soal sehingga kalian bisa memprediksi jenis jawaban yang dicari sebelum mendengarkan audio. Terakhir, untuk penguasaan optimal. Latihan terstruktur dengan tes TOEFL simulasi mingguan akan membantu kalian familiar dengan format dan timing. Sumber bervariasi seperti TED Talks, kuliah online, dan podcast akademik akan memperkaya vokabulari dan familiaritas dengan aksen berbeda. Konsistensi adalah kunci. Dedikasikan 20-30 menit setiap hari untuk latihan listening. Ingat, mahasiswa, menguasai listening TOEFL bukan hanya tentang kemampuan bahasa, tetapi juga strategi dan konsistensi latihan. Kemampuan ini akan sangat berguna tidak hanya untuk tes, tetapi juga untuk studi lanjut di lingkungan akademik berbahasa Inggris. Ada pertanyaan mengenai materi yang telah kita bahas?